Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Sore ini, KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pemilihan Gubernur Jakarta. Rapat pleno tingkat provinsi dilakukan setelah menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota. Berbeda dengan rapat pleno tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, KPU mempersiapkan segala kendala yang dihadapi selama pencoblosan dan rekapitulasi, seperti keluhan dari pasangan calon dan saksi-saksi yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi. KPU Jakarta memulai rekapitulasi tingkat provinsi sejak sore ini sampai Senin 9 Desember 2024. Jika sudah selesai melakukan pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi, KPU DKI Jakarta akan langsung mengumumkan ke publik. Halnya dengan tingkat provinsi. Tingkat provinsi juga nanti pengumumannya setelah kami selesai melakukan pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi, maka kami akan langsung umumkan. Sehingga nanti makanya saya nggak bisa jelaskan kapan kita akan mengumumkan. Kita nggak tahu nanti dinamika di pleno rekapitulasi seperti apa. Kalau tidak ada kendala bisa jadi di tanggal 7 kita sudah umumkan. Atau mungkin di tanggal 8 Desember sudah kita umumkan. Jadi informasi paling baru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, selamat petang. Jadi apa saja rangkaian agenda rekapitulasi tingkat provinsi sore ini? Ya tentu saja hari ini KPU Jakarta dan juga seluruh jajarannya akan melakukan rekapitulasi atau penghitungan suara di tingkat provinsi. Kalau kemarin sudah ada, kita ikuti sama-sama juga bagaimana di tingkat kota dan juga kabupaten ini sudah mulai diverifikasi hasilnya. Nah nanti angka-angka tersebut akan dibahas lagi di rapat pleno yang akan digelar selama 3 hari targetnya dari hari ini sampai dengan besok Senin sekitar tanggal 7 atau tanggal 8 ya, tanggal 9 akan kemudian diumumkan bagaimana hasilnya, karena nanti baik itu dari KPU kemudian Bawaslu dan juga saksi-saksi dari masing-masing paslon akan melihat bagaimana perolehan suara yang hasilnya ini tertulis di C1 dan juga akan dibandingkan dengan perolehan suara yang sudah diupload di sistem Sirekap. Jadi nanti ketika semua ini sudah dihitung kemudian diverifikasi, ada 6 kabupaten kota, yaitu Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Utara, kemudian juga ada Kepulauan Seribu. Kalau tidak ada sengketa sama sekali, maka setelah proses ini selesai, hasilnya akan langsung diumumkan oleh KPU Jakarta. Tapi kalau misalnya nanti pada akhir akan ada tuntutan ataupun juga sengketa, KPU baru bisa meresmikan hasil rekapitulasi ataupun juga rapat pleno ini setelah putusan MK. Nah, kalau yang sedang saya lihat saat ini, Sidi dan juga saudara, juru kamera Kompas TV Yohan Bagja akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di dalam ruangan yang nantinya akan digelar rapat pleno. Bisa Anda saksikan memang kursi-kursi ini belum terisi karena nanti rencananya sekitar jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat seharusnya ini sudah dimulai, tapi terlambat sekitar 6 menit. Tapi Anda bisa lihat bagaimana ada kotak-kotak yang merupakan nanti yang akan dirapatkan, begitu perolehan suara yang nanti akan direkapitulasi, baik itu dari Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, dan juga dari Kepulauan Seribu. Untuk sementara dari penghitungan di tingkat kabupaten dan juga kota, memang pasangan Pramono dan juga Rano Karno ini unggul kalau berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan juga kota. Angkanya kurang lebih persentasenya sekitar 50,07%. Kalau kita lihat Rano ini 50,07% dengan mendapatkan suara sekitar 2.183.239 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini kalau dipersentasekan jumlahnya ada 39,4% dengan 1.718.160 suara, dan ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan 10,53%
dengan suara 459.229 suara sah. Tapi lagi-lagi ini masih merupakan perolehan ataupun juga rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota. Masih ada satu fase lagi yang harus terlebih dulu diselesaikan, yakni di tingkat provinsi. Lalu dilihat lagi nanti apakah ada sengketa atau tidak, karena jika tidak dan Pramono dan juga Rano ini memang betul mendapatkan 50,07, artinya melebihi 50+1, pasangan Pramono Rano ini kemungkinan akan bisa muncul sebagai pemenang dengan hanya satu putaran. Tapi kalau ada yang berbeda, misalnya di tingkat provinsi, apakah ada suara sah yang kemudian berubah angkanya, atau misalnya ada temuan-temuan lain yang tidak sesuai pada saat proses verifikasi, maka tentu saja ini akan melewati sengketa dulu di MK, begitu baru nanti hasilnya bisa diumumkan setelah MK memberikan keputusan. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas laporan Anda.